Mustahilkah bagi Tuhanmu menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Itu Silakan pertanyaan kamu jawab. bodoh. Nggak ada hubungannya sama dengan ayat menciptakan Tuhan, kawan. Loh, kan tidak ada mustahil bagi Tuhanmu. Katanya tidak ada mustahil. Sekarang Allah SWT bisa menciptakan yang lebih kuasa dari dia. Adakah dalil itu yang tertulis dalam Al-Quran? Seperti yang tertulis Lukas 1:37, silakan. Kamu baru membaca Ya, ayat itu di Lukas. Yang saya tanya itu di dalam Bible-mu. Yang saya tanya, ini siapa tadi yang baca yang saya Al-Quran tanya, itu? yang berbunyi di dalam Lukas 1:37, adakah di dalam Tuhan Al-Quran? Maha Kuasa. Tadi ada yang membaca Sekarang- ayat Al-Quran tadi. Dengar dulu, Iya. Mas. Tadi ada yang membaca Al-Quran, Itu ayat perban- Al-Quran. itu perbandingan Dia bilang doang, Tuhan bro. Maha Itu Kuasa. perbandingan, itu penjelasan tahu. Kuasanya, Sekarang kuasanya. Tadi itu kan sama pertanyaannya. di mana tadi. tertulis di dalam Lukas 1:37 itu ada di dalam Al-Quran. Saya Tidak ada mentok mustahil di bagi sini Tuhan. ya. Bukan, Jawab. tadi kan ada Kayaknya yang mentok di sini, saya ambil alih lagi. Sebelum ini Mentok di sini saya moderator, saya ambil lagi. Kita kembali ke omnipresent ya. Kita kembali ke omnipresent aja dulu. Oke, biar nggak mentok di sini begitu. Iya. Coba Anda Pak Opel jelaskan apa maksud omnipresent begitu, Tuhan ada di mana-mana. Maksudnya apa? Tuhan itu roh, dia metafisik. Nah, kalau dilihat lagi secara konsep kekristenan, dia Tritunggal. Kami mempercayai tiga yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa membedakan Allah, Bapa dan Bukan itu Putra. pertanyaannya, Pak. Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan dibilang secara metafisik, dia roh, dia bisa ada di mana-mana. Oke, baik. Tergantung Udah cukup. dia mau tujuannya apa. Nah, Yesus itu Kita belum berbicara tujuan, Pak. Belum. Baru kita di mana-mana tapi dulu ya. hubungannya tadi omnipresent. Iya. Sekarang Enggak, ini pertanyaannya lucu. Masa enggak masa dia cuma ketawa, jawab Pak, kalau ya lucu. atau Pak, gantian, ya Pak. atau tidak. Oke, saya akan jawab ya atau tidak aja. Ya. Oke. sekarang Anda sudah Pertanyaan Nora. menjawab Tuhan itu ada di mana-mana. Selanjutnya gini ya, Pak ya. Di mana-mana itu menunjukkan tempat atau tidak, Pak? Ya Pertanyaan mulai, Le. mau ruang dan waktu. Ya, oke. Jadi di mana-mana itu tempat ya, Pak? Hah? Di mana-mana itu tempat ya, Pak? Iya, ruang Oh, dan baik, waktu. baik. Nah, Oke. Apakah Tuhan Anda pernah masuk dalam kandungan? itu kan memang sudah dituliskan di Alkitab bahwa roh Allah itu masuk melalui kandungan Oke, Maria. baik. Oke, baik. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa, Pak? Iya, Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Tuhan Anda waktu dalam kandungan? Selamat malam, Bang Catatan Kaki. Yo, selamat malam. Saya Katolik katanya. Oh, catatan. Ya. Gimana Pak? Ya, saya mau tanya sekarang, gimana kalian mau persoalkan apa tentang Yesus? Silakan. Bunda Esti di mute. Itu loh Kenapa, tadi Pak? gini Pak Silakan Satangki. Topiknya tadi ini belum kelar. Katanya Silakan. Yesus itu ada dua kodrat manusia dan kodrat ilahi, betul ya? Apa yang mau ditanyakan? Nah, itu kodrat manusia, kodrat ilahi dalam diri Yesus itu sejak kapan seperti itu, Pak? Nggak ada kodrat-kodrat itu. Itu. Maksudnya Nggak gimana? ada kodrat-kodrat. Makanya tadi itu saya ikuti itu sebut kodrat-kodrat. Apa kodrat-kodrat itu? Nggak ada kodrat-kodrat. Ya, Wah, Yesus dimarahin. itu ya ilahi. Sudah nggak ada kodrat-kodrat itu. Jadi Bunda Maria mengandung ilahi. Bunda Maria itu mengandung Yesus. Yesus itu ilahi nggak? Yesus itu Allah. Oh, ya Bunda Maria mengandung ilahi. Mengandung Allah Wah, nggak meledak tuh. yang menjelma menjadi manusia. Buset. Lebih parah ini. Ini yang saya mau ini tadi. Nanti kalian ini akan masuk, kalian ini akan Aku masuk ya. semua. Yo, Ya, Puan, Sip. Ya, aku dikit aja, terus ada gitu akhi sidik. Itu kok bisa Allah kalah sama daging? Pertanyaan ke saya ya. Bukan ke Suneo, iyalah. Kalau pertanyaan ke saya jawab. Iya, jawab. Kalah sama daging, apanya yang lawan dengan daging? Kan 2 Tawarik 16 nomor 18 kan dibilang tidak muat tuh dunia kalau Allah turun ke dunia kan gitu. Tiba-tiba ini ada daging nih, daging orang bisa membuat
Allah itu tetap di dalam dagingnya itu gitu. Dagingnya nggak meledak, nggak mati gitu loh. Nah, itu gimana tuh? Iya, siapa lawannya kan? Pertanyaan kamu kan itu. Kalah daging, kalah dengan apa? Siapa lawannya? Lawannya daging. Terus daging lawannya siapa? Allah itu. Ya jelas daging kalah lah. Oh, tapi itu Yesus, daging Yesus bisa ngalahin Allah itu. Kok bisa gitu ya? Siapa bilang daging Yesus? Mana daging Yesus kalahin Allah? Siapa yang bilang? Saya. Lah itu kamu yang salah. Dibacain Kok salah? Bang Kores. Itu kan gini, itu Maria kan melahirkan tuh Yesus. Yang namanya Yesus itu dagingnya atau rohnya atau Allahnya? Yang namanya Yesus itu yang mananya? Manusia. Itu manusianya daging bukan? Yang berwujud manusia. Yesus itu. Itu Allah ya itu yang berwujud Yesus. manusia. Yesus itu manusianya itu daging atau styrofoam? Nah, saya jelaskan ke kamu sekarang. Boleh. Ya. Namanya orang yang dilahirkan itu, ya sama seperti Anda, sama seperti saya, keluar daging kepalanya, ada kakinya, ada tangannya, ada dagingnya, ada darahnya, ada rambutnya. Sip, cakep. Ya, oke. Terus kenapa ini Allah kok tidak hancur? Kenapa dagingnya tidak hancur ketika ada Allah di dalamnya, itu gimana? Maksudnya pertanyaan Anda itu kok kenapa dagingnya tidak hancur? Iya. Gimana? Loh, 2 Tawarik 16 nomor 18. Allah tidak muat di dunia, tidak ada sesuatu pun yang bisa memuat Allah. Ini daging yang dikasih nama Yesus, itu kok Allahnya nggak hancur di dalamnya gitu loh. Kok bingung sendiri sih? Daging yang dikasih nama Yesus. 2 Tawarik 6:18. 18. Tadi katanya mau jawabin. Jangan ini loh, jangan mengecewakan kami loh. Udah 2 jam nunggu masa kayak gini. Sekarang saya ini mau kritisi pertanyaan kalian tadi yang bodoh-bodohin gitu loh. Ya ini yang baru ini aja gimana? Yang lama gimana mau kritik yang lama kalau yang baru aja bingung jawabnya? Loh, saya tidak bingung. Saya sekarang jawab. Jawab. Silakan. Nggak ada yang hancurkan daging itu. Apa yang dihancurkan? Allahnya kan di dalam daging. Ini dagingnya kok nggak hancur? Dengar. Kamu tahu nggak dalam konsep itu kekristenan ya? Itu Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Bagaimana dia menjelma? Melalui proses dikandung, dilahirkan. Oke. Sekarang yang Yesus ini adalah Allahnya. Dagingnya namanya siapa? Aduh, inilah kalian ini menjebak. Kalau kalian bertanya kepada saya seperti ini, nggak laku. Dijawab, bukan soal laku nggak laku, dijawab. Kalau yang namanya Yesus itu Allahnya, dagingnya itu namanya siapa? Yang dilahirkan Maria kan daging tuh, namanya siapa itu? Dengar. Ya. Pertanyaan kalian ini kan supaya dilihat, didengar oleh orang-orang yang bodoh tentang Tuhan gitu loh. Nah kan ini makanya yang pintar jawab dong, yang pintar. Ya dagingnya namanya siapa? Kalau yang Allah namanya Yesus, yang daging namanya siapa? Nggak ada daging namanya siapa, nggak ada roh namanya siapa. Utuh Yesus itu. Oh jadi Tuhan kalian itu daging ya? Oh, saya tidak akan ikuti pertanyaanmu. Loh, nggak mau kan? Makanya dagingnya punya nama dong harusnya. Itu firman yang menjadi manusia. Itu utuh, sama seperti badan kita manusia ini. Nah yang dinamain Yesus itu Allahnya atau daging manusianya? Manusia yang dikandung oleh Bunda Maria itu Yesus itu. Nah itu berarti dagingnya namanya Yesus kan? Pokoknya ada dagingnya, ada darahnya. Berarti bukan. Ya udah. Soalnya bingung. Tadi dibilang Allahnya yang namanya Yesus, dagingnya bukan. Sekarang dagingnya namanya Yesus, Allahnya namanya siapa? Atau ada 2 Yesus? Yesus yang Allah sama Yesus yang daging. Nggak berhasil pertanyaan kamu untuk menjebak, supaya didengarkan kepada. Ya ini udah kena loh, kalau nggak bisa ngejawab udah kena ini pertanyaannya. Sekarang pertanyaan saya itu nggak ada bilang daging Yesus itu daging. Oh sorry lah, saya tidak akan. Ada 1:14 Pak. Ikuti pertanyaan kalian itu. Pak firman menjadi daging. Gini. Bro, nah itu. Bro, setelah Yesus menjadi manusia, Firman telah menjadi manusia. Manusia ini Tuhan atau bukan? Bukan lah. Bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan sekarang. Kamu salah. Loh, itu katanya firman. bukan. Dengar dulu. Iya. Bisa dengar dulu.
itu firman Allah yang menjadi manusia. Dia Ovel, mengambil Ovel. rupa manusia, kenapa? Dia Ovel, agar supaya Ovel. bisa bertemu dengan manusia. Saya nggak nanya maksudnya, Pak. Nah, Kita jadi bahas dulu Ovel. siapa itu Ovel yang Green. manusia ini gitu ya. oke. Ya saya tar dulu Pak. Ovel, kritisi Apakah- pertanyaan mereka, Vel. Waktu Yesus menjadi manusia, apakah Ya. Yesus Tuhan? Bukan manusianya Tuhannya ya, tetap rohnya itu, firmannya itu. Saya ulang Dia kembali menjadi pertanyaannya. manusia. Kita Yesus bukan selama menyembah hidup di Tuhan. dunia ini, Pertanyaan Anda salah. Yesus selama hidup di dunia ini, Yesus itu Tuhan atau dia utusan? Tuhan. Tuhan dong dia. Tuhan. Secara Jadi Anda utuh. yakin? Oke, Tuhan. Iya, Apakah Tuhan ini yang Anda maksud yang menciptakan alam semesta? betul. Ya, Dia betul. firman Eh? Allah. Firman. Manusia Iya. kita omongin nih Pak nih. Iya, Ya, dengerin baik-baik ya. paham. Dengerin. Kamu jangan Dengerin. membatasin Allah itu roh. Roh itu bisa jadi Dengerin. manusia, bisa Saya ulang di lagi. banyak tempat. Masa diundurkan Roh itu lagi nih? metafisik. Waktu Yesus kritisi hidup pertanyaan di mereka, Vel. Kritisi Waktu pertanyaan mereka, Vel. Yesus Matikan hidup pertanyaan di mereka. dunia ini, saya ulang ya. Waktu Yesus ada di dunia ini selama 33 tahun setengah, Yesus adalah A. Tuhan pencipta alam semesta, B. Ya, memang utusan iya. Tuhan. Memang iya. Oke. Makanya jangan kamu lihat tubuh fisiknya. Jawab dong, jangan iya aja. Saya ulang Iya, kembali. memang kan tadi kan kamu butuh jawabannya iya atau tidak kan? Enggak, saya ulang pertanyaannya. Nah, Waktu Yesus ada di muka bumi, Yesus adalah A. Tuhan pencipta alam semesta, B. Utusan Tuhan. pencipta alam semesta. Baik, pencipta alam semesta. Jangan Ini dirubah bagian lagi yang ya. tidak terpisahkan dari Tritunggal. Jangan dirubah Tritunggal. lagi ya. Saya Iya. Kita tambahi. kunci nih ya. Kita kunci ya. Saya Iya. tambahi. Saya tambahi. Nggak usah ditambahin. Dia Pilihannya sebagai- ada A dan B. Itu kan pertanyaan kamu itu kan menjebak. Saya tahu pertanyaan kalian itu. Makanya kumatikan. Saya masuk di room ini kumatikan pertanyaan kalian itu yang bodoh-bodoh itu. Wih, mulai lagi. Sabar Pak. Dia aja bingung yang namanya Yesus dagingnya atau Allahnya. Saya ke Opel dulu ya. Ada yang bingung, Saya ada ke yang Opel bingung. dulu. Nggak ada orang Kristen tidak ada yang bingung itu. Oke, sekarang Pak Opel kita lanjut, kita kunci jawaban Anda ya. Baik. Apakah yang dilahirkan Bunda Maria adalah pencipta alam semesta? Iya. Oke. Apakah yang dilahirkan Bunda Apakah Maria yang itu menciptakan diam Bunda kau Maria? dulu, Pak. Sabar, Bapak. Orang satu. Saya sama Opel dulu. Oke, silakan. Oke. Apakah yang dilahirkan Bunda Maria itu pencipta alam semesta, Bro Opel? Apakah Tuhan bisa hidup di kandungan Maria dan di mana-mana saja? Sekarang saya tanya balik ke Anda. Ya, sip, mantap. Enggak, saya tanya balik Anda. Makanya dari tadi saya bilang bahwa roh itu Tanya aja, saya metafisik. jawab. Jangan Iya, terangkan. iya, makanya saya balik bertanya. Tanya aja, tanya. Betul. Jadi kamu pertanyaan kamu kayak pertanyaan anak SD. Ya memang ini untuk anak SD. Pertanyaan apa? Pertanyaan orang-orang Katanya mau yang nggak ngerti Silakan tentang tanya. Tuhan. Iya, tanya Silakan aja, tanya, saya lama jawab. pula Silakan kau tanya. jawab. Iya, saya Tanya jawab aja udah. iya. Kan tadi saya jawab iya. Sekarang pertanyaan saya balik. Apa? Apakah Tuhan bisa berada di mana-mana aja? Oke, Di tidak kandungan bisa. Maria bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak Anda bisa. membatasi Tuhan. Oke, baik. Baik. Kalau Anda mengatakan Kamu Tuhan sekarang itu- berhadapan Tuhan dengan itu orang yang metafisik. Saya udah jawab. Tuhan Ada- itu roh. Saya tata Dia diam bisa dulu, di saya berdua Amerika sama ini sekarang. orang. Dia bisa di kandungan Oke, baik. Maria. gantian bicara lah. Kamu Enggak, Boleh, saya jawab. enggak gini. Kasih Eh, juga aku- dong saya Kan kesempatan Anda untuk bertanya, menjelaskannya. Saya jawab. Giliran saya lagi yang bicara. Iya, tapi kasih juga kesempatan saya menjelaskan. Nanti saya Saya akan kan nggak tanya. Kan apa yang Anda mau jelaskan saya nggak tanya. Loh, nggak. Jadi Ya. ini cuman pertanyaan. Jadi saya diundang di room ini hanya untuk menjawab pertanyaan Anda aja. Iya, A, B, A, betul, B, A, B. betul. No, Betul. Tadi dong, Anda kayak mengatakan gitu. bahwa itu nggak ini Tuhan diskusi yang ada di mana-mana. sehat. Ya udah, Anda silakan, bertanya kan silakan, saya Tuhan dengar. ada di mana? Gantian dulu Pak, saya dulu baru Anda tuh. Ya, oke. Kita ke topiknya kembali. Anda tadi Ya, mengatakan Tuhan silakan. itu ada di mana-mana. Iya. Oke, saya Ya. mau tanya kepada Anda. Mungkin Tuhan Anda nggak ada di mana-mana. Oke, siap. Orang lagi ngomong juga.
Mantap. Oke. Nanti Mantap. kalau Anda Rafael, giliran mantap, Anda Rafael. ngomong saya nggak putus kok. Tenang aja, Bro. Siap. Gantian aja. Ya. Karena nanti Mantap, kalau Fel. Anda bicara ini nggak ada momennya. Ya, Jadi saya siap. mau kembali ke topik yang Anda bawa, omnipresent. Ya, enggak, saya di hati saya cuma Ngomong berpikir. lagi. Enggak, cuman di hati saya cuma berpikir berarti Tuhan Anda nggak ada di mana-mana. Oke, Iya, silakan. iya, iya. Nanti Nggak dijawab, bisa tenang, itu. tenang, Kalau tenang. itu- Baik. Tenang, saya akan jawab juga itu. Kembali ke topik ya. Nah, Kalau Anda mengatakan Tuhan Anda ada di mana-mana, saya Ya. mau bertanya begitu. Apakah Tuhan Anda ada di septic tank? bisa jadi ada. Ada. Tapi tujuannya Pertanyaan- apa di sana? Pertanyaan selanjutnya, ngapain Tuhan Anda ada di septic tank? Nah, itu Ya saya siapa tahu bilang ada setannya di situ. Anda membatasi kemampuan Tuhan. Iya. Bisa jadi ketika Anda tergelincir di septic tank, Tuhan menolong Anda. Tuhan Maha Iya, Jorok. betul. Loh, Mantap. kenapa harus maha jorok? Santai, jangan Tuhan emosi. Maha Jorok. Inilah resikonya. Kalau Tuhan ada di mana-mana begitu. Apakah Tuhan Anda ada di neraka? Bisa jadi Ngapain di neraka Tuhan Anda? Tuhan penguasa surga dan neraka. Oke. Apakah Tuhan Ya, Anda pernah ada dalam kandungan? Bisa jadi. Ya dong. Oke, baik. Waktu Tuhan Anda ada dalam kandungan, apakah Apakah surga dia kosong? pencipta? Nah itu tadi Anda membatasi Tuhan. Kok Tuhan membatasi? ada di Anda yang memasukkan mana-mana. kok. Anda yang Bisa memasukkan saya dikandungan, membatasi bisa itu. Tuhan. Benar dulu, makanya saya jawab. Saya jawab. Iya. Pertanyaan Anda saya Boleh saya jawab. jawab? Iya. Tuhan Boleh bisa saya di jawab? surga, bisa di kandungan. Ya, jawab aja Pak, bersamaan aja udah ngomongnya. Ya, bersamaan Langsung. ngomong, Boleh Pak. saya jawab? 1, 2, 3 bersamaan ngomong. Silakan. Boleh saya jawab? Bawa langsung ngomong. Jangan putus asa, bro. Kalian sekarang berhadapan dengan orang Kristiani yang kritis. Anjay. Iya. Oke. Ya bolehlah kita sombong-sombong dikit kan? Siap. Gitu. Dokter Andi, Silakan. dari sini saya izin. Boleh saya jawab? Iya, lanjut. Iya. Ganti efek aja, Aku satu, Bang. aku Mas satu. Sidik. Silakan. Apakah Tuhan berada di dalam patung Tuhannya Kristen? Iya. Iya. Bisa jadi, tapi untuk apa? Benar-benar berarti patung-patung itu disembah. Nah itu, Jadi ini bisa kan jawab ya. pertanyaan on kayak gini. Nah, Seolah-olah kita menyembah patung. Yang tanya Emang bilang gitu iya. kan. Yang tanya patung. Emang iya kan? Yang Jadi- tanya jadi- Kan patung. Tuhannya dalam patung katanya bisa. Untuk apa Jadi gini, Tuhan Yang tanya dipatung? patung tadi boleh Inilah saya jawab? Ini disembah. resikonya kalau mengatakan Tuhan ada di Yang mana-mana. tanya Ini patung tadi boleh resikonya. saya jawab? Iya kenapa rupanya? Sebentar dulu Pak. Inilah resikonya ini. Baca Loh, kita. kita nggak menyembah patung. Yang Di dalam oh Quran itu surat bukan menyembah Asy-Syura. patung. Anda kalian Pak, salah bentar itu. dulu, Pak. Kalian nggak Bapak. ngerti ajaran Kristen, ajaran Bapak. di Katolik. Bapak satu-satu. Gitu. Jawab Gitu. itu. Dalam Quran surat Asy-Syura dan dalam jangan Quran pakai surat Al-Quran. Al-Ikhlas ayat 14 ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Ya Dan itu di kan dalam urusan Quran Al-Quran surat lah. Sabar, Ya, silakan. Al-Quran Saya, lah. sabar, Saya sabar, menghargai sabar, Al-Quran. sabar dulu. Silakan Al-Quran Sabar ya, nanti seperti saya akan itu. kasih pertanyaan. Sabar, saya Silakan Al-Quran. Di dalam- Silakan Al-Quran bentar dulu. mengatakan Diam seperti itu. dulu, No diam dulu, problem, diam Abang. Diam dulu. dulu, Diam saya akan dulu. jawab. Di dalam Quran surat Al-An'am ayat 103. Dia Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Ya, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Nah, jadi di sini kita buka di dalam Quran surat Al-Burud ayat 16. Di sini Itu di mau dalam jelaskan Quran surat- ke siapa sabar, ini? sabar, Bung, sabar. Aduh. Nah, kamu ini supaya tinggal nggak terlalu potong gimana panjang. sih? Di dalam Quran surat kamu tahu berdiskusi enggak kamu di sini? Dan gini bro, dengar dulu. Sabar, saya akan mau- jawab. Sabar, jangan ngegas, santai. Iya, santai. kamu gimana mau di ngomong, kamu Santai. ngomong. Kamu biasa Begini. diskusi di pasar nggak kamu? Atau di mana? Oh, saya di mana-mana Sabar, saya akan diskusi. jawab. Gitu. Dia maha kuasa berbuat Begini. apa yang dikehendaki. Sebentar, Bapak. Begini loh bro. Bapak, Bro, sebentar, saya begini, belum maksud selesai. saya itu begini. Aduh, host turunin aja, host. Sabar dulu. Boleh lah saya potong. Saya mau jawab ini, Bu. Boleh lah saya potong sedikit. Kalau nggak mau diam saya turunin ya. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, mantas Kalau salam. nggak mau diam saya. Dia maha kuasa berbuat apa yang dia Silakan, kehendaki. silakan. Ya. Jadi apa yang dia kehendaki? Apa yang dia kehendaki? Tidak setara dengan dia dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia. Itu yang dia kehendaki. Dan yang dikehendaki tadi di dalam Quran surat Al-An'am, Allah tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. Itu yang dia kehendaki. Itu yang sang pencipta kehendaki. Dia maha berkuasa berbuat apa yang dia kehendaki. Nah, sekarang saya tanya kepada kalian, Lukas 1:37
Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jangan dulu Bentar. langsung bertanya. Sebentar. Belum ke pertanyaan. Belum ke Jangan pertanyaan. langsung Lukas 1:37. Belum ke pertanyaan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekarang saya tanya kepada kalian ya. Mustahilkah bagi Tuhan kalian itu menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Silakan kalian Tidak jawab. mungkin lah. Sekarang Oh, berarti sekarang tidak saya mungkin. jawab. Berarti tidak maha kuasa dong Tuhan. Saya Karena jawab. dia yang paling maha kuasa. Bro. Untuk apa dia Ya, menciptakan sekarang saya yang lebih tanya. kuasa lagi Iya, dari kan dia? tidak ada mustahil Itu bagi kan Tuhan. pertanyaan bodoh itu. So, itu di dalam Mana Bible. mungkin dia Kok pertanyaan menciptakan yang yang lebih kuasa bodoh, Pak? dari dia Iya, lagi? Lukas Kan aneh. 1:37. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang Kalau saya nggak tanya, bisa jawab, pertanyaan mustahilkah bodoh bagi katanya. Tuhanmu PA. menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat, yang lebih maha Kan kuasa saya dari bilang dirinya pertanyaannya sendiri? yang Silakan bodoh. kalian jawab. Kalau Kok tidak pertanyaannya mustahil, bodoh? kalau Bilang aja kalau nggak dia bisa tidak jawab. bisa menciptakan, berarti Tuhan Kenapa tidak nggak maha bisa kuasa, jawab? betul? Saya bisa jawab. Nah, silakan jawab. Boleh saya dulu? Silakan Pak. Oke, kawan, begini ya. Kalau sampean tadi menjelaskan di Al-Quran itu, kawan, kami tidak persoalkan itu karena itu Iya. Al-Quran kalian. Betul. Ya, kami tidak akan persoalkan itu. Itu urusan Mau Al-Quran. kalian bilang, oh begini, silakanlah. Itu. Silakan, betul. Nah, kami tidak pernah persoalkan kok. Makanya jawab itu Pak Sidik. Itu Dia nggak percaya dia. itu saya mau bilang itu aja tadi. Itu. Terus sekarang kalian mau bandingkan Al-Quran dengan kitab suci. Ya, Bapak jawab tidak dulu bisa. Bapak. Bapak jawab dulu. Silakan jawab Bapak. Kan katanya Ya. tadi Bapak mengatakan bisa disapiteng. Nah, Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya, mustahilkah bagi Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, yang lebih maha kuasa dari dirinya? Silakan Bapak jawab sesuai yang tertulis. Silakan. Jawabannya, Bisa Silakan. nggak begini dulu ya? Jawabannya- Saya moderatorin aja. Bisa nggak Pak catatan dulu gantian bicaranya? Atau siapa Silakan ini yang mau catatan kaki, silakan. catatan Silakan, kaki Pak, Pak Opel catatan di standby kaki. ya? saya dulu lah. Ya, Ayo, ya. ayo Bang Andi dua-dua, dikit-dikit Saya dua-dua. standby, saya Nggak, standby di sini udah. Korea sama Saya Opel. standby. Ya. Sampai catatan kaki Saya dulu ya. sama Pak Sidik ya. Oke. Namanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu Tuhan itu mau buat apa saja bisa. Itu jawabannya. Oke, ya itu yang saya tanya. Mustahilkah bagi Tuhan Ya. menciptakan Tuhan yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri? Silakan Bapak jawab. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oh, Jadi berarti- Tuhan mau buat apa saja. Oh, Itu berarti jawabannya. berarti dia menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, yang lebih maha kuasa. Berarti Tuhan yang menciptakan itu sudah tidak maha kuasa lagi. Karena apa? Dia sudah menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya, betul? Bodoh. Apa? Loh, pertanyaan bodoh gimana? Dulu Pak, biar dia berdua dulu. Bodoh pernyataan itu, kawan. Coba kalau Nah. bertiga. Silakan Bapak jawab. Dia sudah menciptakan, logikanya Pak. Dia sudah menciptakan yang lebih maha kuasa dari dirinya sendiri. Berarti dia sudah tidak maha kuasa, betul? Mana ada Tuhan Begini. seperti itu. Loh, itu yang tertulis di dalam Bible, Bu. Tar dulu, saya diamkan dulu semua. Pak Opel ini kan tadi udah mempersiapkan catatan kaki dulu sama Pak Sidik, biar dia berdua gitu Oh, loh. tadi kan Pak catatan kaki udah jawab. Ya, Bapak diam. enggak, biarkan dulu selesai dia berdua. Oke. Saya sudah jawab. Gitu loh. Oke. Jangan banyak suara gitu, nggak bagus Pak didengar. Silakan Vel, silakan Vel. Ya udah, Oke, catatan ya. kaki standby. Saya sudah Vel, silakan. Oke, Anda udah diam ya, Pak catatan Oke. kaki nggak boleh ngomong lagi. Saya nggak mau langsung menjawab pertanyaan Anda tadi. Tadi saya agak mengomentari sedikit tentang ayat Al-Quran tadi. Tuh, kalian bilang kalian mengimanin, mempercayai kitab Taurat. Di kitab Taurat itu, dengar dulu lah. Aduh. Ya konteksnya tentang tadi. Oh, iya, saya jawab nanti. Saya jawab. Silakan. Tuhan tuh di dalam kitab Taurat, Tuhan menunjukkan dirinya lewat api yang semak belukar yang terbakar. Di mana? Sama ke Nabi Musa. Datanya mana? Anda cari sendiri. Tak boleh, Anda bawa data. kitab Keluaran. Tak boleh, Kitab- tak boleh. Siapa yang bicara dia bawa data. Saya nggak pegang Alkitab. Loh, masa Kristen nggak pegang Bible sih? Semua orang Yahudi sama orang Kristen itu tahu bahwa Tuhan menunjukkan di semak belukar api yang terbakar. Bukan Musa Tuhan, itu dituduh- api, itu bukan dengar Tuhan, dulu, itu saya belum api. selesai ngomong. Sebenarnya Dokter Andi dia nggak menjawab ini. Kamu jawab dulu. Tadi Lukas 1:37 jawab dulu. Saya kan sudah jawab tentang perspektif Islam. Tadi kan kalian sudah bilang perspektif Islam. Iya, kamu Boleh kan dong mengatakan saya iya. sedikit Sekarang kamu jawab. komentari. Loh, kamu jawab dong. Katanya kamu Apa bilang itu, tadi Lukas? Tuhan bisa disapiteng. Kamu penghinaan. Nah, sekarang saya tanya. Penghinaan Lukas di mana? 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, sekarang kamu jawab. Mustahilkah bagi Iya. Tuhan menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Silakan kamu Itu jawab. pertanyaan bodoh. Itu Loh, pertanyaan bodoh itu yang mana? tertulis.
Tadi diam, katanya nggak mau diam tadi. Itu. Silakan jawab dulu. Iya, saya bilang itu pertanyaan bodoh. Loh, katanya kamu tadi mengatakan Tuhan bisa Isa Piteng. Nah, saya buka datanya lebih supaya kamu lebih memahami. Lukas 1:37 tidak ada. Loh, oh berarti di dalam Lukas 1:37 itu ayat apa itu? Ayat bodoh. Pertanyaan bodoh dan menjebak. Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Dari Tuhan. Tidak Katanya ada yang katanya kuasa kamu dari tadi Tuhan Tuhan bisa jadi iblis, Tuhan bisa jadi apapun, Tuhan bisa jadi sepiteng. Nah sekarang saya tanya, Lukas 1:37 tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah sekarang saya tanya, mustahilkah bagi Tuhanmu menciptakan Tuhan yang lebih dahsyat dari dirinya sendiri? Itu Silakan kamu jawab. Nggak ada hubungannya sama dengan ayat menciptakan Tuhan, kawan. Loh, kan tidak ada mustahil bagi Tuhanmu. Katanya tidak ada mustahil. Sekarang kalau SWT bisa menciptakan yang lebih kuasa dari dia. Adakah dalil itu yang tertulis dalam Al-Quran? Seperti yang tertulis Lukas 1:37, silakan. Kamu baru membaca Ya, itu di Lukas. Yang saya tanya itu di dalam Bible-mu. Yang saya tanya, yang saya tanya, yang berbunyi di dalam Lukas 1:37, adakah di dalam Al-Quran? Tadi ada yang membaca ayat Al-Quran tadi. Dengar dulu, Mas. Tadi ada yang membaca Al-Quran, ayat Al-Quran. Itu perbandingan doang. Itu perbandingan, itu penjelasan tahu. Sekarang kuasanya tadi itu kan sama pertanyaannya. Di mana tertulis di dalam Lukas 1:37 itu ada di dalam Al-Quran, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Jawab. Tadi kan ada yang mentok di sini, saya ambil alih lagi. Mentok di sini saya moderator, saya ambil lagi. Kita kembali ke omnipresent ya. Kita kembali ke omnipresent aja dulu. Oke, biar nggak mentok di sini begitu. Coba Anda Pak Opel jelaskan apa maksud omnipresent begitu, Tuhan ada di mana-mana. Maksudnya apa? Tuhan itu roh, dia metafisik. Nah, kalau dilihat lagi secara konsep kekristenan, dia Tritunggal. Kami mempercayai tiga yang bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa membedakan Allah, Bapa dan Putra. Allah, Bapa dan Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan dibilang secara metafisik, dia roh, dia bisa ada di mana-mana. Oke, baik. Tergantung dia mau tujuannya apa. Nah, Yesus itu kita belum berbicara tujuan, Pak. Belum. Baru kita di mana-mana dulu ya. Tapi hubungannya tadi omnipresent. Iya. Sekarang enggak, ini pertanyaannya lucu. Masa enggak masa dia ketawa Pak kalau lucu. Atau tidak. Oke, saya akan jawab ya atau tidak aja. Oke. Sekarang Anda sudah menjawab Tuhan itu ada di mana-mana. Selanjutnya gini ya Pak ya. Di mana-mana itu menunjukkan tempat atau tidak Pak? Ya pertanyaan mulai mau ruang dan waktu. Ya, oke, jadi di mana-mana itu tempat ya Pak? Hah? Di mana-mana itu tempat ya Pak? Iya, ruang dan waktu. Baik. Oke, apakah Tuhan Anda pernah masuk dalam kandungan? Itu kan memang sudah dituliskan di Alkitab bahwa roh Allah itu masuk melalui kandungan Maria. Baik. Oke, baik. Apakah Tuhan itu Maha Kuasa, Pak? Iya, Maha Kuasa. Oke, baik. Apa yang dikuasai Tuhan Anda waktu dalam kandungan? Nah, ini tadi. Jadi kalau Tuhan dengar dulu lah, saya jawab dulu lah. Jawabannya masa cuman sepotong-sepotong kata kan? Mendingan gak usah ikut deh saya di sini. Anak kalian norak semua. Pak, kok marah-marah sih Pak? Sekarang kalau Tuhan ada di kandungan Maria, apakah Tuhan tidak ada di tempat lain? Bukan itu pertanyaannya Pak. Nah iya, semua dia bisa, kuasanya tidak berubah. Oke, dari dulu sampai sekarang kuasanya tidak berubah. Kan Anda tadi bertanya kuasa kan? Bukan itu pertanyaannya Pak. Menurut Anda Tuhan ada di mana-mana, Tuhan ada dalam kandungan, Tuhan Maha Kuasa. Pertanyaannya adalah, waktu Tuhan Anda di dalam kandungan 9 bulan, apa yang dia kuasai dalam kandungan? Kenapa harus maksudnya dia kuasai apa? Pertanyaannya, Pak, katanya Maha Kuasa. Pertanyaanmu tuh norak. Ya jawab. Jawab aja. Kalau saya jawab, boleh nggak? Boleh, silakan. Oh, saya ikuti aja lah pertanyaannya itu. Apa yang dia kuasai dalam kandungannya? Dia kuasai kandungannya dalam Bunda Maria itulah. Mantap. Kandungannya itu Tuhan dia kuasai. Anda menguasai kandungan perempuan. Pertanyaan ke selanjutnya. Waktu Tuhan Anda umur 2 hari 3 hari, apa yang dia kuasai? Oh, yang dia kuasai itu ya sekitar dia tidur itu. Dia noleh ke kiri, mungkin noleh ke kanan. Di ayunan ya. Dia kuasai. Di ayunan ya, pada catatan kaki ya. Kan gitu.
Apakah Tuhan Anda menguasai air susu ibunya? Oh, menguasai karena dia membutuhkan air susu ibu. Wah, baik. Secara jasmani. Waktu Tuhan Anda disusui sama ibunya, apakah dia maha kuasa? Oh, maha kuasa. Maha kuasa jelas. Jangan ketawa Pak, Tuhan Anda loh ini. Masa ketawain Tuhan Anda lagi susu? Loh, Bukan saya ketawain kamu. dia ketawa dengan jawaban saya. Saya ketawain kamu. Pertanyaannya Nora. Bukan Nora. Tapi Tuhan Anda nete. Lanjut. Jelas kan? Aku masuk. Tuhannya Apalagi Kristen pertanyaannya? ada di mana-mana. Sekarang saya. Iya, ada di mana-mana. Jadi pada saat nete dia nggak ada di mana-mana lagi gitu maksudmu? Kan Nora. Bukan, beda. Apakah Pertanyaanmu tuh Nora. bukan yang di situ. Apakah di dalam payudara ibunya ada Tuhan? Tuh kan. Ada. Ada ya? Ah, sip, Ada. bagus. Ternyata tak cerdas ya. Oh, Jadi silakan. Aku jadi sekarang ada berapa mengikut pribadi Tuhannya Kristen ketika payudara ibunya juga ada Tuhannya? Silakan. Oh ya Tuhan lah. Tuhan itu ya satu. Itu. Pribadinya ada berapa? Oh, kalau tentang pribadi Tuhan itu dalam kekristenan itu khususnya Katolik itu ada konsep tentang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, bukan soal ditetek tadi ya. Eits. Tadi katanya payudara ada Tuhan juga. Loh iya dong. Nah, jadi ada 4 dong harusnya dong. Oh, enggak, Kapan itu yang kamu pintar ya bilang. bos kalau kayak gini pertanyaannya bos. Tadi udah diakui, ayo. Makanya itu yang jangan kamu iya bilang. aja jawabannya. Itu yang kamu bilang. Tadi soalnya Pertanyaan apa lagi? Ini pertanyaannya. Oke, sekarang Pertanyaannya apa lagi? nih sekarang saya tanya. Makanya jangan kores iya masih. aja Oke. kalau ditanya gitu loh. Jawab pakai kita ikuti kok. eskatologi, Kita ikuti pakai pertanyaannya kok. kristologi gitu kan enak jadinya. Nggak mau Tuhannya jadi 4, Allah Putra, Allah Bapa, Allah Roh Kudus, Allah payudara. Kan nggak enak jadinya. Itu. Nggak apa-apa, kalau Itu kan kamu sebut otakmu itu yang juga nggak apa-apa. ngomong. Itu kan otakmu. Tadi soalnya diiyain apakah di payudara ada Tuhannya juga? Ada katanya. Ya wes, pribadinya 4 Tapi jadinya. kan bukan Loh, Tuhan payudara itu omongan. namanya. Kan itu. Memang bukan Tuhan, Allah gue bilang Allah. Kalau Allah payudara namanya kan nggak kayak gitu namanya. Jadi memang otakmu Salahin yang catatan paling kaki. cerdas. Tadi dia bilang katanya di payudara ibunya ada Tuhannya katanya. Loh, Mana? benar. Iya. Aku jawabnya Iya. benar. Tapi kamu menyimpulkan bahwa berarti Allah payudara. Itu kan kau salah. Iya, Kan ada Tuhannya di dalam payudara. Cara Anda kesimpulan Anda itu kayak orang apa? Orang Ya yang udah, dibilang ketika IQ di payudaranya jongkok, ada gitu Tuhan, itu yang masuk ke dalam payudaranya pribadi yang mana? Tuh kan? Silakan. Tuh kan, jongkok kan? Kawan. Jongkok banget. Sekarang saya jawab. Kalian duluan. Makanya siapa? pertanyaannya Ini berimplikasi namanya. begini. Ini Kores ya namanya. Kawan. Siapa namanya? Bisa Selamat, nggak saya selamat. jawab? Oh, selamat. Silakan. Oke. Bisa nggak saya jawab? Selamat ya. Boleh. Tuh. Oke, saya serius nih, Matt ya. Ya. Matt, jangan Pak, campur serius. adukan. Iya, jangan campur adukan pertanyaan, Matt. Kalau kau tanya tentang pribadi Tuhan ya pribadi Tuhan. Jangan kau bilang kalau tadi bilang di payudara Bunda Maria itu ada Tuhan, pribadi yang mana? Ya lain lagi lah itu, bro. Ya. Enggak kan pribadi ada 3, pribadi yang mana yang menghinggapi di situ? Bro, kami itu meyakini Tuhan itu Allah itu satu. Tapi Oke. ada 3 Anak buahnya Juma ternyata kayak gini ya. Ih jangan emosi, ini konsekuensi tahu, ini konsekuensi logis namanya. Ini namanya apa? Sekarang ini terakhir ya, ini terakhir ya. Lu nggak berasa. Ini terakhir ya. Penonton di bawah udah sering Jangan kamu, Fel. jangan terakhir lah. Ilmu cuma Kalau bisa masih ketawa. mikir pertanyaan jangan bilang terakhir. Enggak soalnya tadi udah kena sekak karena Di ternyata mana payudara sekaknya? juga Nggak akhirnya ada nggak mau sekaknya. diterima pribadi juga. Kami Itu Nora. Gantian, nggak Pak. merasa sekak. Ya udah. Sekarang pertanyaan terakhir dari Kores, jangan dari Selamat ya. Ketika Tuhan ada di mana-mana, pribadi yang mana yang ada di dalam patung? Silakan. Tidak ada pribadi dalam patung, Nora. Tidak. Pertanyaanmu lele. Ih, katanya ada di mana-mana. Iyalah. Nora, Apa hubungannya kau Tadi bertanya katanya di mana-mana? Sepiteng ada.
Di payudara ada. Nah sekarang yang di dalam patung pribadi yang mana? Saya tidak salah bertanya-tanya tentang Tuhanmu karena udah jelas tadi. Kita tahu kok, udah ya. Ini pertanyaannya makin bulat, makin susah teman-teman Kristen kita untuk menjawab. Yang pada intinya ya ini sama aja dengan pendeta Lamsene Baho gitu ya. Temanya hanya pengakuan doktrin dan tidak berdasar terhadap akal sehat. Hanya iman buta aja yang menjadi dasar pijakannya. Yang penting kita sudah tahu karakter mereka, bahwasanya mereka lebih percaya kepada Paulus daripada kepada Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Gitu ya sahabat-sahabat. Karena intinya akan kayak gini-gini aja. Kita seakan-akan mendengarkan anak TK diwawancarai gitu loh. Makin gak waras. Kayak anak TK aja diwawancarai sama guru. Kita yang penting dengarnya ya kan. Apa Tuhan hinggap di ini, hinggap di situ, ada di Sapiteng. Waduh parah. Udah ya, makin banyak nanti, makin error nanti kita dengarnya. Kira cukup sampai di sini teman-teman. Terima kasih atas kebersamaannya. Di sini udah hampir jam 1. Mohon maaf jika ada kata atau ada hal yang tidak berkenan. Intinya apa yang kita lihat ini penggenapan dari 1 Korintus 4 nomor 10 ya kan. Oke, udah ya teman-teman. Makin geli kurasa tengok orang-orang ini. Teman-teman kita ini kayak anak TK aja kemudian menjawab apa adanya. Oke. Ya, besok kita sambung lagi ya. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana saja, berarti tidak ada besar selesai. Emang kamu kira Tuhan itu cair? Kalau diam dulu biar nggak ngetabrakan suara. Dia ke panci mirip panci. Itu kalau Opel yang berbicara, catatan kaki diam, jangan bersamaan ngomong. Ini sekarang yang mau bicara siapa? Oke, silakan. Siapa? Bapak catatan kaki. Ya, Anda diam dong. Anda diam. Iya, diam. Saya ya. Silakan. Saya, kawan. Kalau sampean punya pikiran itu sekarang menempatkan Tuhan itu seperti besar, itu seperti berdoser, itu. Terus saya tidak ngomong. Ya, sekarang pikiranmu itu kalau Tuhan itu tidak masuk yang kecil. Nah, Anda membatasi Tuhan. Allah maha besar atau tidak? Semuanya udah kayak Gitu. gini-gini aja. Ya, maha besar ya kekuasaannya, bro. Anda sebesar apa, Bapak? Besar kekuasaannya, ada, tidak bisa dibandingkan dengan benda besar seperti Allah bulldozer besar. ada di dalam Anda. Dengarkan dulu orang tua, dengarkan dulu Bapak itu ngomong. Anda diam, aku yang moderatorin, tenang aja, biar dia berdua ngaco kalau Anda ngomong juga. Tadi katanya dia yang catatan kaki yang ngomong. Kamu ini nggak ada. Iya, tapi Anda yang ngomong. Gimana sih? Nggak ada ilmu, cuma bisa ketawa, motong-motong. Jangan dipotong. Orang tua lagi ngomong diketawain. Biasa diskusi rumah kopi kali. Ya, saya lanjut ya. Iya, silakan. Saya lanjut ya. Iya, monggo. Oke. Jadi kalau misalnya Mas siapa tadi yang lawan bicara saya ini membanding-bandingkan itu besar kecil itu seperti benda, ya nggak begitu Tuhan itu, bro. Gitu. Yang ada di dalam kerajaan alam surga. Silakan, mungkin Mas Ovel mau jawab, silakan, atau moderator dulu lah, saya kembalikan. Oke. Apakah Allah Bapa Allah ada di dalam kerajaan surga juga? Siapa yang mau jawab nih? Siapa yang mau jawab? Ya silakan. Pak catatan kaki diam. Surga itu tahtanya singgasananya Tuhan kalau secara kekristenan. Dia ada.
Ya. Kalau di WC, di toilet juga ada. Enggak, jangan Pak, jangan. Kita jangan ngomong di toilet. Saya nggak ngomong kayak begitu tadi. Apakah Allah ada di dalam kerajaan Allah sorga? Allah di dalam kerajaan sorga? Ada. Ada di dalam kerajaan sorga. Ada di sorga. Ada di sorga, di dalam kerajaan sorga tadi Kak Bapak bilang kan? Ya, terserahlah. Oke. Enggak, itu tercatat Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, sebesar apapun Bapak, Allah Bapak ini otomatis lebih besar kerajaan sorga kan? Oh, enggak seperti itu Bapak. Ya, pasti. Anda mengatakan Bapak seperti itu bicara karena ukuran, apa? kan? Iya, enggak. Bapak bicara ukuran kan? Di Kalau sini Bapak tadi saya bertanya bahwasanya Iya, apakah saya tahu. Allah ada di dalam kerajaan sorga? Iya. Bapak bilang iya. Kalau di Iya. dalam otomatis Iya. ada yang lebih besar ketika yang di dalam Nah. itu masuk. Begitu? Udah, saya jawab, boleh Udah. jawab? Silakan. Boleh, silakan. Nah, kalau Bapak bicara soal ukuran, Bapak salah besar tentang Tuhan itu. Tuhan itu tidak kita ketahui ukurannya sebesar apa. Tapi kalau kuasanya dia memang maha besar. Nah, kerajaan surga juga seperti apa besarnya saya tidak tahu karena saya belum pernah ke surga. Tapi Ya, Bapak seperti boleh, itu. Tapi Bapak Jadi boleh mengatakan. Kalau Allah ada di kerajaan surga, ya memang seperti itu yang kami percayai. Oke, tapi Bapak boleh mengatakan Allah ada di dalam mana saja bisa. Ya. Di dalam Yesus bisa, di dalam kandungan bisa, di dalam Bapak Di dalam kakinya Yesus bisa. Di dalam Yesus itu bisa. Allah, Bapak. Ya sudah Iya, Pak. makanya Selama Allah, saya bicara dulu ini dengerin. Selama Allah yang punya maha kuasa, maha besar, yang maha ini bisa masuk ke dalam hal yang kecil, itu sudah tidak Nah, kan maha Bapak Pak bicara gugur ke maha ukuran, besarnya. kan? Iya. Saya Makanya- tidak bicara makanya ukuran, saya bicara kemahanya. Kemahanya. Bapak bicara itu justru menunjukkan kuasa dia. Nih, yang kita sebutkan Bapak itu memaksakan adalah diri sama saya. Oke, Sesuai dengarkan dengan dulu. ukuran Bapak. Oke, dengarkan dulu. Kekuasaan Allah Bapa bisa masuk ke dalam diri Yesus. Itu kekuasaannya. Satu. Oke, itu kita kunci dulu. Masuk ke dalam diri Kekuasaan. Yesus. Kan itu aja Oke. Bapak udah salah ngomongnya. Ya udah Bapak benerin aja. Bapak makanya benerin aja. saya benarin, Maha Bapak kuasa. langsung motong saya. Bentar dulu, kemahakuasaan, Nah, ya udah, silakan. kemahakuasaan Yesus Allah bisa menjadi Yesus, kan begitu? Iya kan? Nah, sekarang ketika dia menjadi Yesus ada di dalam kandungan Maria, sekarang saya mengatakan kita pindah ke maha yang lain, yaitu apa? Yang maha besar. Karena apa? Yang Yesus tadi ada di mana-mana, Allah Bapa ada di mana-mana itu maha kuasanya, Pak. Maha kuasanya. Bapak jangan mengkelompok-kelompokkan yang tadi Bapak kelompok-kelompok ini jangan Bapak campurkan. Saya Yang nggak maha ada kuasa, justru yang Bapak maha yang kelompok-kelompokkan. ini Bapak mencampurkan, saya mengkelompokkan. Loh, saya mencampurkan, justru saya Ya sudah, makanya saya menguraikan. Ini saya uraikan dulu. Allah Dengerin itu dulu. dia bisa dalam Dengarkan dulu. kandungan. Firman Dengarkan dulu. Allah itu menjadi manusia, itulah Ya. Yesus. Itulah Maha yang kuasa. kami kenal dengan Yesus. Semua yang tadi kita bicarakan itu yang maha kuasa. Oke? Ya iya. Ya, sekarang saya berbicara tentang maha besar. Terus maha besar itu apa? Ukurannya. Di mana Enggak, kebesarannya menurut ketika dia Bapak menjadi bayi? ukurannya, maha besar itu ukurannya. Tidak, Moderator ambil alih ya. Silakan. Waktu begini ya, waktu Tuhan Anda masuk dalam kandungan, apakah dia masih maha besar atau tidak? Ya iyalah. Iyalah. Ya Itu melekat. Nah itu Baik, tadi. stop. Karena otak Bapak Ya udah melihatnya stop, udah ukuran. dijawab. Iya. Iya, Oke, saya maklum, selanjutnya. nggak apa-apa. Selanjutnya Ya, silakan. pertanyaannya, wis. Kalau Tuhan Anda maha besar, Saya ketawa mulu dari dulu tadi. dong. Gantian. Kalau Tuhan Anda maha besar dalam kandungan, pertanyaan selanjutnya, apakah kandungan itu besar? Nah kan, otak Anda melihat ukuran. Astaga, Iya. Tuhan. Padahal itu maha besar itu Inilah, sifat loh. inilah. Bapak, Bro, maha saya besar boleh itu ngomong nggak? sifat.
sifat. Boleh nggak saya itu? Kata sifat Boleh saya itu nggak? bukan Boleh nggak saya noun, ngomong, Pak, bro? bukan kata benda. Ini aku Jadi tambahin nih orang tua supaya itu makin perlu- sekak perlu ya. Ini belajar dulu supaya orang supaya tua. makin sekak gini aku Taruh dulu, tambahin. Res. Taruh dulu. Yang maha besar itu maha kuasa.